Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba ya, ini mencoba untuk pembelajaran online multimedia lewat hukum adat pertemuan yang kedua ya di Fakultas Hukum Unsur. Ya. Oke ya, kita udah masuk ke pertemuan 2 ini. Pokok bahasannya ini aja uji coba dulu ya. Istilah hukum adat, pengertian adat dan hukum adat. Kenapa Anda mempelajari hukum adat ya? Di sini ya. Nah, di sini ada namanya istilah hukum adat. Itu ada hukum dan adat. Jamaknya ahkam. Nah, kan artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat dalam bahasa Arab diartikan sebagai kebiasaan. Kalau di kerajaan Aceh dulu itu ada namanya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 1636, ditemukan di dalam kitab Makuto Alam dan kitab hukum Safinatul Hukman fil Lisil Kasam. Ya, di situ ya ada. Itu udah ada ya sebelumnya ya pada zaman di Aceh, kerajaan di Aceh di Sultan Iskandar Muda sebelumnya udah ada ya. Ini dicatat oleh namanya Christian Snogorgronya, penelitiannya di Aceh pada 1891-1892. Yang bukunya yang terkenal yaitu Adat Reds. Untuk membedakan antara kebiasaan atau adat yang memiliki sanksi, buku berjudul The Acehcer, yaitu artinya orang-orang Aceh, pada tahun 1894 disebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah adat reds. Nah, diterjemahkan sebagai hukum adat asli kepunyaan Indonesia ya. Habis itu yang kedua yaitu Cornelis van Hollenhoven dalam 3 jilid bukunya berjudul Het Adatet aan Nederland Indië, hukum adat India Belanda, ya kan, dari Snogorgronya. Habis itu Cornelis van Hollenhoven ya. Nah, gitu ya. Berbagai istilah digunakan untuk menjelaskan tentang hukum-hukum adat ya kan. Pada pasal 11 AB Godsdienstwetten, peraturan keagamaan, Protestanten en Gebreken, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua RR 1854 pasal 73 ayat 3, Godsdienstwetten, peraturan keagamaan, Protestanten en Gebreken, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan, sama ya. Terus IS pasal 128 ayat 4, Istilah Despok, lembaga-lembaga dari rakyat. IS pasal 131 ayat 2, Methunen Godsdienst en Governance Samenhaken de Regelen, aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. RR 1854 pasal 78 ayat 2, Godsdienstwetten et oude herkomsten, peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama atau kuno, dalam STB 1828 NR 487 diganti dengan istilah adat. Nah, ini adalah namanya peraturan-peraturan yang dalam India Belanda yang zaman dulu ya. Jadi sebenarnya itu peraturan-peraturan kita itu diambil dari India Belanda, dari negeri Belanda ya. B. Pengertian adat dan hukum adat. Di dalam berbagai daerah di Indonesia menyebut kata adat. Kalau di Gayo adat, kalau di Jateng dan Jatim, Jawa Tengah sama Jawa Timur itu ngadat. Kalau di Minangkabau lembaga atau adat lembaga. Di Minahasa dan Maluku adat kebiasaan. Kalau Batak Karo bahasa atau bicara. Nah, itu kata adat ya. Jadi persamaannya gitu ya. Berbagai pendapat para ahli tentang hukum adat. B. Malinowski, Principle of Reciprocity, hukum yang menjaga ketertiban di masyarakat, bahwa segala aktivitas manusia
untuk memenuhi kebutuhannya. Diantaranya aktivitas tersebut ada yang bersifat timbal balik, yaitu menunaikan dan menerima kewajiban. Hukum dapat dijumpai di dalam setiap masyarakat, baik yang sudah maju maupun yang masih sederhana. AR Radical Brown, di dalam masyarakat yang sederhana tidak ada aktivitas yang disebut hukum. Hukum adalah merupakan suatu sistem sosial atau kontrol atau penjagaan tata tertib masyarakat yang sifatnya memaksa, yang dilaksanakan oleh alat kekuasaan yang diorganisasi oleh negara. Masyarakat yang sederhana tetapi terjaga meskipun tidak ada hukum, sebab bila terjadi suatu hal, reaksi akan muncul secara otomatis, dan hal itu yang dimaksud dengan adat, ya kan? Gitu ya. Jadinya hukum itu suatu kontrol. Kalau nggak ada hukum, ya nggak tertib ya, nggak terkontrol, gitu ya. Itu ya. Respon post-pisil penelitian di pedalaman Irian Jaya kemudian dibandingkan dengan 32 masyarakat dan kebudayaan dari daerah lain di dunia menghasilkan suatu teori tentang batas adat dan hukum adat. 4 ciri hukum yaitu attribute of authority, attribute of intention of universal application, attribute of obligation, attribute of sanction. Authority itu wilayah, intention of universal aplikasi, jadi aplikasi yang harus diperhatikan, jadi ada tempat-tempat tertentu. Obligasi itu saham, dan sanksi ya, atribut sanksi ya. Definisi hukum adat menurut para sarjana, jadi Profesor M.R.B. Tenhar Besen. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan pelaku usaha spontan dalam masyarakat ya. Tenhar terkenal dengan teori keputusan, artinya bahwa untuk melihat apakah suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar dari peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan otomatis hukum adat. Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Dr. Sukanto Esa, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Mr. J.H.P. Belfort, hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Profesor M.M. Jojo Digono, S.A., hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan. Jadi beda ya. Hukum adat berdiri sendiri, peraturan berdiri sendiri. Profesor Dr. Hasairin, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu sendiri. Jadi di komunitas itu sendiri ya. Suroyo Wignodipuro Esa, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, tapi ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat sanksi hukum. Nah, ya kan? Sama dengan hukum yang memang hukum tidak tertulis ya, hukum yang hukum adat itu. Profesor Dr. Supomo S.H., hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Di dalam peraturannya tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati
dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasana peraturan-peraturannya tersebut mempunyai kekuatan. Menurut hasil seminar hukum adat oleh BPHMJ Jogja 1975, hukum adat diketok palu diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama. Nah, ya. Oke. Guna mempelajari hukum adat, satu, sikap ilmu untuk ilmu, menggiatkan penyelidikan ilmiah terhadap hukum yang tidak dikodifikasikan, meningkatkan pengajaran hukum. Yang kedua, sikap ilmu untuk masyarakat, bersifat praktis dan nasional melalui 3 sudut pandang. Pembinaan hukum nasional, mengembalikan dan memuput keberadaan nasional sebagai praktek keadilan. Banyak Indonesia itu kan sebagai laboratorium kriminal, jadi banyak sekali dari orang-orang barat itu pengen meliti yang ada di Indonesia, apalagi banyak sekali hukum adat di Indonesia, mesti banyak sekali permasalahan yang timbul. Nah, ini tugas Anda sebagai mahasiswa ya. Pengertian pembinaan hukum nasional. Hani Dioputro. Yang satu, penggunaan konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskannya dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan diri dan sifat kepribadiannya bangsa Indonesia. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya hukum nasional yang ada di Indonesia. Mengembalikan dan memupuk kepribadian nasional. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan asli Indonesia sehingga mencerminkan sikap gotong royong dan struktur sosial serta struktur kejiwaan Indonesia yang menyatu dengan masyarakat lain. Mempelajari dan memahami hukum adat dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan, dan kebanggaan pada setiap bangsa Indonesia. Makna nasionalisme harus persatuan bangsa, kemerdekaan, keaslian, harga diri. Nah, ini praktek peradilan menurut Tenhar ada 4 pedoman. Ada 3 ini ya. Ada 3 pedoman ya. Maaf. Yang satu, mengetahui dan menguasai tentang sistem hukum adat. Yang kedua, mengenal perubahan hukum adat dalam masyarakat, asas keadilan dari perkriminalisasi yang harus diterapkan dalam kasus yang sedang dihadapi, memperhatikan putusan yang terdahulu. Nah, seperti jurisprudensi itu ya. Nah, ini saya kasih lagi tentang jadinya di sini ini ada namanya manusia, ya kan? Jadi pikiran, kehendak, perilaku itu menjadi kebiasaan, ya, pribadi. Habis itu menjadi adat di masyarakat. Habis itu keluarlah hukum adat. Nah, hukum adat itu nanti bisa naik menjadi hukum negara, disahkan oleh negara, dijadikan undang-undang, ataupun dia tetap menjadi hukum rakyat. Nah, gitu ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini yang anunya lagi, ya, itu semua. Nah, ini ya,
Unsur-unsur pembentuk hukum adat W.L.F.H. van den Berg, teori Receptio in Complexu. Nah, hukum adat adalah penyimpangan-penyimpangan, habis itu hukum agama. Nah, hukum adat. Dari Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tertulis, hukum agama. Berarti kalau hukum yang tidak tertulis adalah hukum asli penduduk, yaitu melalui Polynesia. Itu juga ada ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat, yaitu faktor magis dan animisme, faktor agama, faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat, hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Anggaran apa sih? Ya, udah nggak usah, tugasnya nanti aja. Kemarin yang dikasih tugas saya nulis. Ya, mungkin nanti untuk ujian ya. Oke ya, gitu aja. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.